Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang perubahan energi mekanik menjadi energi listrik pada putaran magnet berdasarkan prinsip hukum Faraday dan Lenz beserta percobaannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Deswandri dengan NIM 123320027 dari Prodi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Bella Pustauta Barat dengan NIM 123430062 dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Pratama dengan NIM 123300025 dari Program Studi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Zaki Albana dengan NIM 123130058 dari Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Rifdali Nabila dengan NIM 123430061 dari Teknik Biomedis. Selamat menyaksikan. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. Hukum Lenz. Hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Dalam hukum ini, arah arus induksi selalu mempunyai arah tertentu. Arah arus induksi selalu menghindar dari medan magnet yang menimbulkannya. Hukum ini juga dapat dipandang dari sisi medan magnet. Persamaan hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan hubungan antara perubahan fluks magnetik yang melintasi kumparan dan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksikan dalam kumparan tersebut dengan rumus epsilon sama dengan negatif N delta Pi per delta T. Persamaan ini menyatakan bahwa GGL induksi yang dihasilkan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang melintasi kumparan dan jumlah lilitan kawat pada kumparan. Persamaan hukum Lenz. Hukum Lenz menjelaskan tentang gaya gerak listrik GGL yang timbul dalam suatu rangkaian pada arah arus induksi dengan medan magnet yang dihasilkan arus tersebut berlawanan dengan perubahan fluks yang menyebabkannya timbul. Rumus persamaan hukum Lenz yaitu epsilon sama dengan min N dikali delta flux dibagi delta T. Persamaan ini menyatakan bahwa gaya gerak listrik GGL induksi, arah arus induksinya akan berlawanan dengan perubahan flux yang menyebabkannya timbul. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu kumparan, magnet, tang, botol plastik, lampu LED, gunting, lem tembak, dan batang besi. Berikut video percobaan alat generator sederhana. Apakah alat generator sederhana ini berkaitan dengan peristiwa penerapan hukum Faraday-Lenz pada kehidupan sehari-hari? Hubungan percobaan dengan hukum Faraday-Lenz. Generator sederhana bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang dikemukakan oleh Faraday. Putaran magnet menghasilkan perubahan fluks magnetik yang melintasi kumparan kawat, menginduksi GGL, dan menghasilkan arus listrik. Arah arus listrik dalam generator ditentukan oleh hukum Lenz. Arah arus berlawanan dengan arah perubahan medan magnet, sehingga menghasilkan arus bolak-balik. Besar arus yang dihasilkan dalam generator tergantung pada beberapa faktor, seperti kecepatan putaran magnet, jumlah lilitan pada kumparan kawat, kekuatan medan magnet, dan lain-lain.
Hukum Faraday berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Hukum Lenz berbunyi, dalam suatu kumparan, arah arus induksi adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut berlawanan dengan perubahan fluks yang menyebabkannya timbul. Keunikan percobaan. Yang pertama, mendemonstrasikan prinsip induksi elektromagnetik Faraday. Yang kedua, memvisualisasikan konversi energi. Yang ketiga, mudah dilakukan dan dimengerti. Yang keempat, kesederhanaan alat dan bahan. Dan yang kelima, memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Kelemahan percobaan. Adapun kelemahan dari percobaan ini yaitu A. Efisiensi rendah. Memiliki efisiensi yang rendah artinya hanya sebagian kecil energi mekanik yang diubah menjadi energi listrik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gesekan antara magnet dan kumparan, kehilangan panas, dan resistensi pada kumparan. B. Tegangan dan arus yang kecil. Generator sederhana biasanya menghasilkan tegangan dan arus yang kecil, tidak cukup untuk digunakan pada aplikasi praktis. Untuk meningkatkan tegangan dan arus, diperlukan desain generator yang lebih kompleks dan komponen yang lebih baik. C. Ketidakstabilan tegangan dan arus. Tegangan dan arus yang dihasilkan oleh generator sederhana dapat berfluktuasi tergantung pada kecepatan putaran magnet. Hal ini dapat menjadi masalah untuk aplikasi yang membutuhkan tegangan dan arus yang stabil. Solusi percobaan. Yang pertama, gunakan magnet yang lebih kuat. Yang kedua, buatlah kumparan dengan lebih banyak lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, semakin besar pula daya yang dihasilkan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan menghasilkan tegangan dan arus yang lebih besar. Jadi, kesimpulan dalam video ini yaitu yang pertama, berdasarkan hukum Faraday, perubahan flux magnetik yang menembus loop pengantar listrik akan menginduksi GGL pada loop tersebut, dan besarnya GGL sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Yang kedua, hukum Lenz menjelaskan bahwa ketika ada perubahan dalam medan magnet di sekitar sebuah kawasan, arus listrik akan muncul untuk membuat medan magnet yang berusaha menghambat perubahan tersebut. Jadi, arus listrik ini akan selalu bergerak sedemikian rupa sehingga menentang perubahan medan magnet awal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.